Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Maaf kalau misalnya agak berisik ya di luar. Aku cuma mau bilang kayak gini, don't overcomplicated your manifestation ya. Jangan terlalu dibuat rumit gitu loh, sulit gitu loh manifestasi itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Akhir-akhir ini tuh lagi banyak klien-klien yang selalu bilang, Kak, katanya kalau misalnya bermanifestasi spesifik sama dengan pelet. Kak, katanya kalau misalnya berafirmasi yang spesifik sama dengan memaksa Tuhan. Sekarang berpikir, emang kamu mengukur kemampuan Tuhan sama dengan kemampuan manusia yang merasa terpaksa? Kalau kita meminta sesuatu kepadanya, kalau kita berdoa kepadanya, emang Tuhan merasa terpaksa? Emang Tuhan gak mampu memberikan apapun yang kalian inginkan? Ini Tuhan yang gak mampu atau kamu yang merasa tidak mampu dan tidak pantas, dan kamu tidak merasa yakin dengan manifestasimu bahwa kamu itu mampu bermanifestasi yang spesifik, mewujudkan yang spesifik, ya? Siapa yang tidak mampu? Kamu atau Tuhan? Ya, sekarang aku tanya, why you overcomplicated? Ya, kenapa sih? Ya, banyak orang yang mendapatkan informasi tuh yang rumit gitu kayaknya tuh ya. Overcomplicated your manifestation. Manifestasi itu simple. You just have to believe whatever it is that you want, you already have it. Ya. Gak ada manifestasi itu yang feminim, maskulin, energi. Balik lagi ke kitab kita. Coba ya, buat teman-teman yang Kristen, silahkan kalian bisa baca chapter Mark, chapter Matthew, chapter Isaiah. Gak ada Tuhan bilang kalau misalnya kalian ingin pasangan, kalian harus mematchingkan dulu energinya, itu harus feminim atau maskulin energi. No fucking way. Ya, coba baca lagi. Apa ya yang Tuhan jelaskan di sana? Apapun yang kamu inginkan, yakinilah bahwa kamu sudah mendapatkannya, maka kamu akan mendapatkannya di 3D. Apakah Tuhan berbicara tentang maskulin, feminim, energi, atau moon, water, atau apapun itu? Atau balik lagi ke keyakinan, apa yang kamu yakini, itulah yang akan kamu dapatkan. Begitu pula di Muslim, ya, di Al-Quran, surat Al-Baqarah 186. Aku selalu bilang berulang-ulang buat teman-teman, biar apa? Biar mengerti. Apakah Tuhan bilang harus, atau Allah harus menyarankan teman-teman untuk mematchingkan maskulin, feminim energi? Tidak. Ya, yang Tuhan bilang atau yang Allah bilang di surat Al-Baqarah 186 apa? Aku kabulkan permohonan atau permintaan orang-orang yang meminta kepadaku dalam keadaan yakin. Ada enggak? Ya, harus feminim, apa itu energi? Ada enggak? Enggak. Ya. Sekarang kuncinya adalah keyakinan. Kamu percaya dengan apa yang dia katakan, itu jadi energi kamu. Hidup kamu ditentukan dari apa yang dia katakan. Sekarang kalau aku pribadi, karena kita di law of assumption, aku meyakini apa yang aku yakini, karena itulah kuncinya. Benar gak? Dan Tuhan merasa terpaksa kalau misalnya kita bermanifestasi spesifik. Come on. Lu mobil udah diisi bensin penuh, lu gak punya tujuan, apa lu sampai tujuannya? Sampai gak ke tujuannya? Ya, atau muter-muter? Ya, coba kalau misalnya kamu crystal clear, udah tahu apa yang kamu mau. Tujuan aku ke sana. Ya, tujuan aku ke Bali. Tujuan aku ke Eropa. Eropanya di mana? Jerman. Ya, beli nggak yang spesifik tiketnya, atau tiketnya udah aja Eropa padahal pengen ke Jerman. Muter-muter di Eropa. Gimana? Ya, don't overcomplicate it. Ya,
Jangan dibuat pusing, ya. Mungkin orang-orang tersebut, satu, tidak percaya bahwa manifestasi itu mudah. Dua, tidak percaya bahwa dia mampu bermanifestasi yang spesifik. Tiga, dia tidak percaya dengan kemampuan Tuhan mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil buat Tuhan. Semuanya sama. Ya. Intinya apa? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku dalam keadaan yakin. Ya. Sama di Kristen juga. Ya. Tuhan bilang melalui Yesus, kalau misalnya aku, ya, Yesus bilang, apapun yang kamu inginkan, mintalah dalam doa dan yakinilah bahwa kamu sudah mendapatkannya. Apalagi itu kalau bukan asumsi. Gak ada, ya, merasa keberatan gak ada, ya. Buat teman-teman yang muslim juga Al-Baqarah, ya, surat 255 kalau nggak salah. Ya, kalau salah silahkan dikoreksi. Ya, ayat kursi. Ya, Tuhan mengurus langit dan bumi, tidak pernah merasa keberatan. Tidak pernah merasa terpaksa. Hei, ini Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Apa yang kamu inginkan itu remeh buat Tuhan, kecil buat Tuhan. Kenapa kamu menganggap bahwa Tuhan itu merasa terpaksa? Kamu merasa Tuhan itu seperti manusia yang terbatas? Coba dipakai pikirannya. Ya, coba pakai akal pikiran dan juga akal hati. Kalau ini tidak masuk akal, coba ya, lepasin. Yang tidak bermanfaat dilepaskan. Terus apa yang diomongin orang-orang tertentu, misalkan kalian pernah datang ke fortune teller, apa fortune teller di sini? Peramal. Kalian dikatakan kalian akan miskin selamanya, ketika kalian menikah kalian akan jadi janda, jadi duda. Ya, kembalikan lagi energinya. Ya, aku kembalikan energinya. Siapa aku percaya kamu? Aku percaya pada Tuhanku. Ya, kamu percaya sama orang yang nantinya akan mati, atau kamu percaya sama Tuhan yang kekal, yang maha hidup? Kemana keyakinan kalian? Bener gak? Ya, aku kembalikan energinya. Kalau kayak gituin, kasihan sebenarnya peramalnya. Tapi ini udah banyak banget misleading ya. Ini hati-hati buat orang-orang yang misleading ya, yang menyesatkan beberapa orang, banyak orang. Misalkan kayak gitu, aku bacain ayatnya sebentar. Surat An-Nahl ayat 25, bismillah. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Jadi buat teman-teman, gak usah takut. Kalau misalnya kalian pernah datang ke peramal, tarot reader yang mengatakan hal yang tidak kalian inginkan, bisa dibawa dalam doa. Ya, yang mengubah nasib kita itu kan doa kita pada Tuhan. Sekarang bagaimana keyakinan kamu sama Tuhan? Come on. Ya, kembalikan lagi energinya. Ya, aku kembalikan energi ini pada orangnya. Ya, aku memohon ampun. Mohon ampun dulu, kenapa pakai datang ke peramal, meramal masa depan seperti apa? Hey, life and death, ya, lies on your words. Ya, hidup dan apa, kalau misalnya kata orang lain, orang luar tuh, hidup dan mati atau misalnya nasibmu lah bahasanya kayak gitu, itu berada di mana? Di ucapan yang kamu ucapkan. Ya, baik atau buruknya. Ya, di Quran juga jelas. Ya, Tuhan itu tidak pernah menzolimi makhluknya, tetapi apa? Karena apa? Perbuatan kalian sendiri, pikiran kalian sendiri, keyakinan kalian sendiri. Rugi amat dengerin apa kata orang yang tidak bermanfaat. Lepaskan kalau kata aku mah. Gue mah gak percaya dia lah. Gue mah percaya Allah aja. Ya, gue percaya sama Tuhan. Tuhan aja bilang, aku kabulkan permohonan permintaan orang-orang yang memanggil namaku. Ya, kamu memanggil siapa? Ya, pakai bilang kalau misalnya afirmasi itu pelet, memanggilnya siapa? Dedemit atau Tuhan? Menyamakan afirmasi dengan pelet. Astaga. Ya, coba video ini untuk teman-teman yang berpikir dengan akal pikiran dan akal hatinya. See you in another episode.